Mampukah pemerintah Indonesia membimbing kelompok-kelompok radikal agama untuk lebih moderat, menyadarkannya supaya mereka dapat hidup rukun dengan warga lain dalam ruang yang sama, ruang publik yang sama, yang satu, yaitu Indonesia. Kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang seringkali dipertentangkan dalam kehidupan manusia. Indonesia juga, secara khusus dalam komunitas yang beragam. Persoalan tersebut menjadi lebih pelik ketika dibicarakan dalam wilayah agama. Kebebasan beragama dianggap sebagai sesuatu yang menghambat kerukunan atau tidak adanya toleransi. Karena dalam pelaksanaan kebebasan, mustahil seseorang tidak menyentuh kenyamanan orang lain. Akibatnya pelaksanaan kebebasan menghambat jalannya kerukunan antar umat beragama. Demikian juga sebaliknya, upaya untuk merukunkan umat beragam agama dengan menekankan toleransi seringkali dicurigai sebagai usaha untuk membatasi hak kebebasan orang lain. Toleransi dianggap sebagai alat pasung kebebasan beragama. Toleransi bukan membatasi, tetapi toleransi justru memberikan kebebasan kepada setiap agama-agama itu memiliki kebebasan. Di dalam bingkai toleransilah agama-agama yang beragam berbeda itu bisa sama-sama merdeka, bukannya dihalangi kemerdekaannya. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Jadi tanpa ada kebebasan beragama, bagaimana agama-agama itu bisa rukun di ruang publik? Dominasi ruang publik atas agama tertentu akan terus menjadi pertarungan yang tanpa henti. Karena itu kebebasan beragama perlu dilindungi oleh pemerintah supaya setiap agama kepercayaan yang hadir di ruang publik itu dapat dengan bebas berkarya menunjukkan identitasnya tanpa harus menyingkirkan yang lain. Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Jadi toleransi itu bukan menghalangi kebebasan, tapi cara bagaimana kebebasan itu dapat terlindungi. Jadi keduanya tidak dapat diabaikan, kebebasan beragama dan toleransi. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, yaitu penekanan kepada kebebasan yang mengabaikan toleransi. Orang bisa bicara apa saja, tak peduli dengan aturan-aturan. Orang bicara apa saja tentang agama-agama yang berbeda, tanpa peduli dengan perasaan-perasaan orang beragama lainnya. Itulah sebabnya hadir undang-undang penodaan agama. Kenapa? Karena ada yang tidak sadar, mereka menggunakan kebebasannya secara kebablasan dan tidak peduli dengan perasaan atau mereka yang beragama yang berbeda. Karena itulah perlu ada toleransi. Jadi keduanya itu, kebebasan dan toleransi, tidak bisa diabaikan. Namun sekali saya katakan tadi adalah penekanan yang salah satunya itu, yaitu penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi. Dan usaha merukunkan dengan memaksakan toleransi, dengan membelenggu kebebasan. Ya, jadi ada juga yang memaksakan toleransi gitu. Seakan-akan dia tidak boleh menjelaskan, menyaksikan iman yang eksklusif. Ya. Makanya seperti misalnya penyebaran agama kepada yang sudah beragama. Itu kan sebenarnya ada pemahaman bahwa ketika pemberitaan agama itu menjadi penguasaan wilayah yang lebih luas. Jadi agama-agama itu merasa superior. Dan superior, karena mereka merasa superior, mereka beranggapan agamanya lah yang akan menguasai dunia ini. Dan karena itu terjadilah penguasaan-penguasaan wilayah. Nah, perpindahan agama dianggap pertambahan penguasaan wilayah. Ini kan menjadi persoalan. Kemudian menghambat atau mematikan wilayah agama-agama yang lain. Secara khusus agama-agama yang pernah menjadi agama-agama yang sukses di dunia ini. Jadi superioritas agama itu, kemudian yang memperluas superioritasnya kepada yang lain, memaksakan agamanya kepada yang lain, itu akan menjadi persoalan benturan. Dan kita sudah melihat sejarah agama-agama
Agama-agama yang pernah superior itu kemudian juga mengalami penurunan-penurunan. Apakah ingin mengulangi masa lalu seperti itu? Menurut saya tidak perlu. Untuk dapat mempersandingkan antara kebebasan dan toleransi, ya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting menurut saya. Mempersandingkan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak yang melekat pada manusia, karena ia adalah manusia. Hak itu bukan diberikan pemerintah, hak itu diberikan Tuhan, karena lahir sebagai manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Karena itu persoalan tentang pembangunan rumah ibadah tidak boleh menjadi persoalan yang terus berlanjut di negeri ini. Larangan beribadah tidak perlu terus terjadi. Karena hak itu bukan diberikan oleh pemerintah. Dan hak itu bukan menghambat pertumbuhan agama-agama lain, bukan. Kebebasan daripada setiap orang beragama itu. Negara pun tidak berhak merampas hak tersebut dan setiap individu. Pengakuan hak kebebasan beragama yang melekat dalam setiap individu tersebut dinyatakan dengan gamblang dalam Deklarasi Universal HAM pasal 1 dan 18. Toleransi yang berasal dari kata toleran itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Selanjutnya, kata toleransi itu sendiri juga berarti batas ukur atau penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Begitulah dijelaskan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jadi dalam hubungan dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan. Kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada. Walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain. Tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada. Toleransi menjadi jalan terciptanya kebebasan beragama. Apabila kata tersebut ditetapkan pada orang pertama, kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, pada waktu seorang ingin menggunakan hak kebebasannya, ia harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri, apakah saya telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain? Dengan demikian, setiap orang akan melaksanakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Agama-agama akan semakin moderat jika mampu mempersandingkan kebebasan dan toleransi. Kebebasan merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dihormati. Sedang toleransi adalah kewajiban agama-agama dalam hidup bersama. Sikap agama yang lebih moderat tidak hanya dituntut ada dalam agama Islam atau agama Kristen, tetapi pada semua agama. Agama-agama pada harusnya menyadari bahwa dunia semakin heterogen. Jadi tidak mungkin lagi untuk menampilkan atau memimpikan kehidupan beragama yang homogen. Diskriminasi yang dialami oleh agama-agama tidak perlu menimbulkan semangat balas dendam. Karena biasanya diskriminasi agama tidak berasal dari agama itu, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain. Agama dalam pelaksanaan misinya tidak boleh lagi bersikap tidak peduli dengan agama-agama lain. Kemajuan suatu agama tidak boleh membunuh kehidupan agama-agama yang ada di Indonesia ini.